Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 38. Nola benar-benar kacau. Semoga saja Echa benar-benar bisa mengandung anaknya. Bara tak mau kalau sampai Echa jatuh ke dekapan pria lain hanya karena dia tak bisa menghamili Echa. Meski Bara yakin kalau Echa tak mungkin mengkhianatinya, tapi rasa takut itu pasti ada dalam hatinya. Jujur saja perselingkuhan yang Nola lakukan itu tetap saja melukai hatinya di dalam sana. Tapi untunglah kehadiran Echa menjadi penyemangat dirinya. Kalau Bara dan Echa baru saja menyelesaikan cinta mereka di kamar mandi. Maka berbeda dengan Nola yang kini sedang dibuat kacau karena berita tentang dirinya yang tadi malam mulai tersebar. Sekarang keadaan benar-benar terbalik. Kemarin dia mendapat pembelaan dari seluruh netizen dan mengutuk Bara serta Echa yang tega mengkhianatinya, sekarang justru Nola yang kena hujat. Mereka membenarkan Bara yang menikah lagi karena menduga jika Nola kurang perhatian serta menjadi ani-ani bagi kakek tua itu. Berbagai komentar tidak baik pun mulai mengganggu pikiran Nola. Nola melempar barang-barang yang ada di meja riasnya hingga hancur berantakan. Kurang ajar mereka semua. Nola tak pernah menyangka jika sekarang ini dia akan ada dalam posisi seperti ini. Dari dulu dia selalu bermain aman, tidak pernah menimbulkan kecurigaan siapapun termasuk media yang bisa saja mata netizen ada di mana-mana. Tapi setelah kehadiran Echa, semuanya jadi hancur. Rumah tangga dan karirnya hancur. Cinta Bara yang begitu besar untuknya juga telah ikut hancur. Halo Yun. Nola langsung menyambar ponselnya ketika manajernya itu menelepon. Gimana sih kamu Nola? Aku sudah peringatkan kamu untuk hati-hati, kenapa bisa ketahuan juga? Nola langsung menerima ocehan Sari Yuni dari seberang sana. Sorry Yun, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja Bara ada di sana sama wartawan. Kayaknya dia sudah merencanakan semuanya dari awal. Apa? Jadi Bara udah tahu lebih dulu. Iya. Aduh gimana ini Nola, aku udah nyerah. Semua kontrak kerja kita dibatalkan. Kamu juga harus membayar beberapa penalti gara-gara berita ini. Kalau sampai kamu tidak mau membayar, ancamannya penjara Nola. Ingat itu. Terus aku harus gimana dong Yun? Apa semuanya batal? Nggak ada satupun yang masih mau mempertahankanku gitu. Menurutmu, setelah skandal perselingkuhanmu ini begitu, terus aku harus gimana? Sedangkan aku sudah tidak bisa meminta bantuan sama Bara lagi. Aku udah ditalak sama dia. Nggak kaget kalau Bara sampai talak kamu sih. Tapi sekarang yang penting kamu jangan keluar dulu. Jangan perlihatkan diri pada awak media. Soalnya foto dan video itu terlalu valid untuk kamu membantahnya. Jadi biarkan suasana tenang dulu. Iya baiklah. Nola segera melempar ponselnya ke atas ranjang beserta tubuhnya yang ikut ambruk di sana. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Tok, tok, tok. Bu Nola. Teriak Mbak Pon dari luar kamar Nola. Ada apa Mbak? Nola membuka pintu kamarnya dengan malas. Maaf Bu, saya kesini karena diminta sama Pak Bara untuk bantu Bu Nola berkemas biar lebih cepat kata Pak Bara. Mbak Pon menunduk ketakutan. Dia takut kena amuk oleh Nola saat ini. Mbak Pon emang tidak bisa bermain sosial media. Tapi dia bisa tahu tentang apa yang terjadi dari televisi. Apa? Jadi Bara memang serius mengusirku dari sini. Maaf Bu, saya hanya menjalankan perintah Pak Bara saja. Enggak, aku nggak mau. Bilang sama Bara kalau aku nggak mau pergi. Kekeh Nola. Meski rumah itu dibeli oleh Bara menggunakan uang pria itu sepenuhnya, tapi Nola merasa berhak tinggal di sana karena rumah itu ditempati setelah pernikahan mereka. Kenapa tidak mau pergi? Nggak tahu malu kamu.
Tiba-tiba Bara muncul dari tangga. Pria itu mendengar keributan dari lantai 2 setelah dia mengutus Mbak Pon untuk membantu Nola berkemas. Maaf Pak, Bu. Saya permisi ke bawah dulu. Mbak Pon merasa tidak enak kalau harus ada di tengah-tengah perdebatan mereka. Sayang, ini rumah kita berdua kan? Jadi kenapa aku harus pergi? Kalaupun memang ada yang harus pergi, orang itu adalah Echa, bukan aku. Tapi Echa itu istriku, sedangkan kau hanya mantan istriku. Jadi menurutmu, siapa yang berhak? Tantang Bara. Nola sempat gelagapan tapi dengan cepat dia bisa mengendalikan dirinya lagi. Tapi ini rumah dari pernikahan kita sayang. Bukannya ini termasuk harta goni gini. Berarti aku juga berhak dong untuk tinggal di sini. Nola masih dengan pendiriannya. Dia tentu tidak mau kalah dan disingkirkan begitu saja oleh Bara, sedangkan Bara asik memadu kasih dengan Echa di saat Nola kesusahan seperti saat ini, dia tidak terima. Baiklah kalau kau mau rumah ini, ambil saja. Aku yang akan pergi dari sini. Apa? Keputusan Bara membuat Nola syok. Bukannya kau menuntut harta gono gini. Bu, bukan itu maksudku sayang. Berhenti memanggilku seperti itu. Suara Bara agak meninggi. Maaf Bara. Kau jangan khawatir Nola. Aku menceraikanmu dan melepaskanmu tentu tidak dengan tangan kosong. Kau akan mendapatkan sebagian kecil hartaku juga rumah ini meski semua ini ku dapat dengan kerja kerasku tanpa campur tanganmu. Tak apa, ini memang sudah kewajibanku. Aku tidak mau disebut pria yang tidak bertanggung jawab karena menceraikan tanpa memberimu harta gono gini. Tapi seandainya boleh memilih, aku tidak memerlukan semua itu Bara. Aku hanya ingin bersamamu. Nola menatap Bara dengan sendu. Seolah ingin mengatakan pada Bara melalui sorot matanya kalau dia benar-benar hancur saat ini. Sudah terlambat Nola. Aku sudah tidak bisa memberimu kesempatan lagi. Aku terlalu membenci yang namanya perselingkuhan. Talak juga sudah terucap, jadi terima saja semua ini. Hiks. Hati Nola terlalu sakit. Rasanya tak akan mudah melewati semua ini seorang diri. Aku dan Echa akan pergi dari rumah ini saat ini juga. Nanti akan aku utus orang untuk mengambil semua barang dan milik Echa. Tunggu juga pengacaraku yang akan mengurus perceraian kita. Semuanya akan diurus olehnya bersama harta yang aku tinggalkan untukmu. Bruk. Kaki Nola jatuh bersimpuh di lantai setelah Bara pergi meninggalkannya. Hiks. Hidupku sudah hancur sekarang. Sementara itu di bawah, Echa sedang harap-harap cemas menanti suaminya turun dari lantai 2. Sejak tadi dia memang mendengar perdebatan suaminya dengan Nola namun Echa tidak berani mendekat. Mas. Echa menatap suaminya yang memasang wajah tenang. Ayo sarapan dulu sayang, setelah ini kemasi barang yang menurutmu penting. Kita akan pergi dari rumah ini. Pergi Mas. Berarti memang Echa tak salah dengar. Dia tadi sempat mendengar kalau Bara akan mengajaknya pergi dari rumah itu. Iya, Nola meminta rumah ini. Jadi sebaiknya kita yang pergi. Mas akan cari rumah baru untuk kita berdua serta anak-anak kita nanti. Tapi untuk sementara kita tinggal di rumah Mama dulu ya. Kamu mau kan? Kemanapun kamu, aku akan ikut denganmu Mas. Istri yang baik. Mama pasti senang membantu kesayangannya menginap di sana, pipi Echa memerah saat Bara memujinya serta mengusap kepalanya dengan lembut. Syukurlah kalian datang ke sini, jadi Mama nggak perlu repot-repot datang ke sana. Kedatangan Echa dan Bara ke rumah orang tua Bara sudah disambut oleh Donna yang siap menginterogasi Bara. Mama, Echa langsung mengambil tangan mertuanya dan mencium punggung tangannya. Tuan, Echa terlihat gugup karena baru pertama kali bertemu dengan Randu Gunawan.
ayah dari suaminya. Panggil aku papa, aku juga mertuamu sama seperti mamamu. Papa sudah tahu kamu dari cerita mama. Maaf, Papa, Echa memberanikan diri untuk menyalami Randu. Duduklah. Perintah Randu pada anak dan menantunya. Jadi kamu sudah tahu kelakuan istrimu itu Bara. Bara hanya mengangguk menanggapi pertanyaan papanya. Jadi benar itu Nola. Dona masih antara percaya dan tidak percaya. Iya Ma. Bara dan Echa melihatnya sendiri. Bara juga yang sengaja mengirim wartawan itu. Jadi kamu sudah merencanakannya. Randu tampak terkejut dengan pengakuan putranya. Ternyata penggerebekan itu telah direncanakan oleh Bara. Iya Pak. Bara akhirnya menceritakan semuanya pada kedua orang tuanya. Apa? Jadi selama ini Nola memang tidak mau punya anak. Dia sengaja bohong sama kita. Begitulah Ma. Dona memijat kepalanya Tang berkedut. Tapi ada sedikit lega di dalam harinya karena putranya bisa lepas dengan Nola. Syukurlah, Mama kira selama ini kamu yang bermasalah, gumam Dona. Belum tahu juga Ma. Karena selama 5 tahun Bara belum juga punya anak, meski Nola yang sengaja menyuntikkan pencegah kehamilan, tapi Bara masih merasa belum tenang karena takut kalau ternyata Bara juga ada masalah. Mas, kan Echa udah bilang kalau jangan berpikiran buruk dulu, Echa mengusap lengan Bara dengan lembut. Iya, apalagi kata dokter kamu sehat kan? Iya Ma. Dari dulu memang Papa agak nggak suka sama Nola. Entah kenapa tapi firasat Papa aja. Tapi karena kamu suka ya sudah. Iya Pak. Maaf karena Bara salah pilih istri dan malah mempermalukan Papa dan Mama. Ya sudah, yang penting sekarang kamu sudah dapat istri yang baik seperti Echa. Dona menatap menantunya penuh harap. Echa, Mama mohon jangan kecewakan Bara seperti kakakmu itu. Mama langsung menyukaimu sejak pertama kali melihatmu, semoga kamu sesuai dengan harapan Mama untuk Bara ya nak. Echa akan berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk Mas Bara dan menantu yang baik untuk Mama dan Papa. Hanya mendengar jawaban itu dari Echa saja sudah membuat Dona senang. Jadi keputusanmu untuk istri pertamamu itu bagaimana? Mantan istri Pak, karena Bara sudah menalaknya. Bara akan segera mengurus surat perceraiannya. Makanya Bara datang ke sini sama Echa karena untuk sementara ini kami akan tinggal di sini sampai Bara dapat rumah baru untuk kamu. Rumah itu Bara berikan pada Nola. Biar bagaimanapun, dia berhak untuk sebagian harta yang Bara miliki. Apa jadi kalian mau tinggal di sini? Seru Dona membuat Echa terkejut. Echa takut kalau mertuanya itu tidak suka dia tinggal di sana. Iya Ma, sahut Bara tak merasa takut seperti Echa. Kenapa harus sementara sih? Kenapa juga harus cari rumah baru? Kenapa kalian gak tinggal di sini aja? Mama sama Papa selama ini kesepian loh karena Nola nggak mau tinggal sama kita. Hafef. Echa merasa lega dalam hatinya. Ternyata ketakutannya tak berarti. Kita lihat dulu aja Ma. Bara maunya tinggal sendiri biar kita mandiri. Halah, Papa tahu apa yang ada di dalam otakmu, Randu menatap putranya sinis. Nah itu Papa tahu, kan Papa pernah muda. Ketiga orang di sana tampak paham dengan pembicaraan mereka. Sedangkan Echa yang tidak tahu hanya menatap mereka dengan bingung. Kalau itu yang jadi masalah, biar Mama dan Papa pindah kamar bawah. Kalian kuasai lantai 2, kami nggak akan naik ke atas biar nggak ganggu kalian, Dona mengambil jalan tengah. Barulah Echa tahu apa maksud pembicaraan mereka itu. Mas. Bara mencubit pinggang suaminya. Dia merasa malu saat ini di depan kedua mertuanya. Au! Sakit sayang. Bara meringis merasakan cubitan mesra macan betina. Cek!
Dia bisa jadi kucing juga kalau ketemu wanita yang pasma. Biasanya juga terlihat garang, cibir Randu lagi membuat Bara berdecak kesal dengan papanya. Kayak papa enggak aja, sahut Donna. Kali ini Bara merasa menang karena dibela oleh mamanya. Randu hanya menatap putranya dengan masam karena saat ini jadi cengar-cengir menatapnya. Sebenarnya Bara begitu malas untuk datang ke kantor hari ini. Lebih baik dia mengurung diri bersama istrinya di dalam kamar sambil bergulung di bawah selimut dan berbagi kehangatan. Tapi masalah kemarin harus segera diselesaikan. Bara tak ingin terus menunda dan menghindar karena Bara tak ingin nama baik istrinya semakin buruk di mata orang lain. Kalau masalah dirinya, Bara tak peduli apa kata orang lain. Mas, Echa takut. Echa menggenggam kedua tangannya ketakutan karena melihat banyaknya wartawan yang sudah menunggu mereka di depan kantor. Enggak apa-apa, ada Mas. Ayo turun. Bara memutari mobilnya untuk membantu Echa turun dari mobil. Tangannya tak melepaskan genggamannya pada tangan Echa. Meski Bara meyakinkan Echa bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi Echa tetap saja merasa takut. Dia hanya menundukkan kepalanya saat berjalan beriringan dengan Bara. Pak Bara, bagaimana tanggapannya tentang berita kemarin dan tadi pagi? Apa alasan Anda menikah lagi, Pak? Pak Bara, apa benar Anda menikah lagi karena istri Anda lebih dulu selingkuh? Kenapa ada kabar kalau istri kedua Pak Bara adalah adik ipar Anda? Bara merasakan genggaman pada tangannya semakin kencang. Bara tahu kalau istrinya itu tak nyaman dengan pertanyaan itu. Ketika sampai di pintu lobi, Bara sudah disambut Umar di sana beserta pengacaranya. Semuanya sudah siap, Pak, bisik Umar pada Bara. Bara mengangguk lalu berdiri menghadap kepada puluhan wartawan yang sejak tadi memburu berita tentangnya. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya minta maaf karena saya sudah membuat kegaduhan dengan masalah keluarga saya sejak kemarin. Berita yang pertama adalah pernikahan saya dengan Nola Ananta itu benar adanya. Kami menikah 5 tahun yang lalu. Kemudian berita kedua yaitu tentang pernikahan kedua saya dengan Nessa Ananta juga benar, kami menikah sekitar 4 bulan yang lalu. Suasana kembali riuh dengan pernyataan Bara yang membenarkan pernikahannya yang kedua. Tapi perlu kalian garis bawahi, saya menikahi Nessa bukan karena dia menggoda saya atau saya berselingkuh dari Nola. Tapi kami menikah atas permintaan Nola sendiri karena dia tidak mau memberikan saya anak. Kami menikah atas dasar perjanjian yang dibuat oleh Nola sendiri. Umar menunjukkan surat perjanjian yang sempat ditandatangani oleh Echa namun tidak dengan Bara. Echa tampak terkejut karena Bara justru menukarkan perjanjian itu di depan publik. Itu tandanya Echa akan kembali diserang karena mau menikah dengan suami orang. Tapi saya tidak pernah setuju dan tidak menandatangani surat perjanjian ini karena saya tidak ingin mempermainkan pernikahan dan saya juga mencintai Nessa sebagaimana saya mencintai Nola dulunya sebelum berita perselingkuhan Nola yang terungkap tadi pagi. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kami menikah bukan karena Echa menggoda saya. Namun lambat laun saya mencintai Nessa karena dia istri saya. Tapi untuk Nola, kami telah berpisah dan pengacara saya sedang mengurus perpisahan kami, Bara menoleh kepada pengacaranya. Benar apa yang disampaikan Pak Bara? Saya akan secepatnya mengurus perpisahan beliau dengan Bu Nola. Saya juga menerima permintaan Pak Bara untuk mengambil langkah hukum jika masih ada yang mencemarkan nama baik Ibu Nessa selaku istri Pak Bara satu-satunya saat ini, jelas pengacara tadi hingga membuat orang-orang ketakutan dengan ancaman yang diberikan Bara. Saya juga memberitahukan pada kalian kalau Nessa bukanlah adik kandung Nola. Jadi kami menikah sudah sesuai syariat agama. Jadi tolong jangan pertanyaan masalah itu lagi.
Saya rasa sudah cukup bagi saya untuk meluruskan masalah ini. Untuk masalah hubungan Nola dengan Pak Bramantio, silahkan tanya dengan yang bersangkutan. Terima kasih, Bara segera merangkul pundak istrinya menjauh dari mereka semua. Menenangkan istrinya itu dalam dekapannya sembari berjalan menuju ruangannya. Minum dulu sayang. Echa menerima air mineral dari Bara dengan tangan gemetar. Apa yang terjadi di bawah tadi sungguh membuatnya ketakutan sampai sekarang. Echa meneguk minumannya sedikit hanya untuk membasahi tenggorokannya yang terasa begitu kering. Bara tentu tak tega melihat keadaan Echa yang gelisah, bola matanya terus bergerak tak tenang, serta pelipisnya mengeluarkan keringat dingin. Sayang, Bara berjongkok di depan Echa dengan satu kakinya yang menjadi tumpuan. Jangan takut, semuanya sudah selesai. Nggak akan ada apa-apa lagi setelah ini, Bara menggenggam tangan Echa yang berada di atas pangkuan. Bara juga menyeka keringat Echa dengan jemarinya. Tapi Mas, Echa, Hicks. Bara membawa Echa ke dalam dekapannya. Membiarkan istrinya itu menumpahkan semua perasaannya melalui tangisan. Sekarang menangislah tidak apa-apa. Tumpahkan semuanya sayang. Mas ada di sini untukmu, Bara mengusap lembut kepala Echa hingga ke punggungnya. Hicks. Echa hanya bisa terisak di dalam pelukan suaminya. Dia tak mengeluarkan sepatah kata pun hingga tangannya mulai reda setelah beberapa saat. Tenanglah sayang, semuanya akan baik-baik saja, ucapan Bara bagaikan nyanyian yang mampu membuat Echa semakin tenang. Maaf kemeja Mas jadi basah, Echa mulai menjauhkan diri dari suaminya. Iya nih, kena ingus kamu, Bara sengaja menggoda istrinya. Ish. Echa menekuk wajahnya dengan kesal. Jadi udah nggak sedih lagi kan? Nggak usah dipikirin lagi ya. Bara ikut duduk di damping Echa. Merangkul bahu istrinya dan membawanya bersandar pada pundaknya. Echa udah berusaha untuk tidak memikirkannya Mas. Tapi rasanya tetap saja takut dan malu. Echa nggak punya muka lagi untuk ketemu sama orang lain. Apalagi mereka sudah melihat surat perjanjian itu. Apa pandangan mereka kepadaku Mas? Suara Echa terdengar sumbang karena hidungnya yang tersumbat. Mas minta maaf karena harus menunjukkan perjanjian itu. Mas cuma mau menunjukkan kalau kamu tidak bersalah sama sekali. Kamu juga jangan pedulikan pendapat mereka tentang kamu. Kamu nggak butuh itu semua dari mereka. Selama ada Mas di sini, semua akan baik-baik saja. Percaya sama Mas kalau ini akan segera berlalu, Echa hanya mampu mengangguk dan melingkarkan tangannya pada pinggang suaminya itu. Semakin menyusupkan kepalanya di bahu suaminya yang terasa begitu nyaman. Kap. Bara mengecup pucuk kepala Echa bertubi-tubi. Dia berjanji akan selalu melindungi istrinya itu dari apapun dan siapapun. Bara bersumpah akan membahagiakan Echa sampai Echa lupa kalau pernah mengalami hal pahit dalam hidupnya. Sialan. Umpat Nola entah untuk yang keberapa kalinya. Dia terus saja melampiaskan amarahnya dengan umpatan dan juga barang-barang di sekitarnya sampai kamarnya sudah seperti kapal pecah. Mbak Pon yang sejak tadi masih bersih-bersih menjadi ketakutan mendengar berbagai macam suara benda pecah menghantam tembok dan juga lantai. Dia ingin melaporkan itu pada Bara namun merasa tak punya wewenang lagi karena Bara telah pergi dari rumah itu. Sebenarnya Mbak Pon juga ingin pergi dari sana mengikuti Bara dan Echa, tapi dia tidak berani meminta izin pada Bara karena suasana sedang tidak memungkinkan. Brak. Nola melempar televisi yang sedang menayangkan konferensi pers Bara tadi pagi dengan vas bunga. Kurang ajar. Mereka berani terang-terangan seperti itu. Nola berjalan mondar-mandir dengan begitu cemas. Sekarang dia bingung harus bagaimana untuk menghadapi semua itu.
Dia dituntut ganti rugi sana-sini, belum lagi hinaan dan hujatan yang terus datang kepadanya. Aku harus menemui Bramantio. Enak saja dia hanya diam menyembunyikan diri seperti ini. Nola tentu tak terima. Jika dia hancur, maka pria itu pun harus hancur bersamanya. Mereka melakukan hubungan itu juga atas dasar suka sama suka. Bukan karena keinginan Nola sendiri. Nola mengendarai mobilnya menuju kantor Bramantio. Dia yakin pria itu bersembunyi di kantornya karena tidak akan mungkin pria itu ada di rumahnya. Bisa-bisa pria itu dihabisi oleh keluarganya. Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu? Seorang petugas keamanan menahan Nola yang mencoba menerobos masuk. Saya mau ketemu atasanmu. Bramantio, di mana dia? Nola sengaja menggunakan kacamata hitam juga hoodie yang bisa menyamarkannya dari incaran wartawan dan netizen. Maaf Bu. Pak Bramantio tidak bisa ditemui. Siapa kalian sampai berani menghalangiku? Maaf Bu, tapi ini memang tugas kami. Datang lagi satu petugas keamanan yang mencegah Nola masuk ke dalam kantor. Cepat panggilkan atasan kalian itu. Bilang saja Nola ingin bertemu. Nola masih terus memaksa untuk masuk ke dalam. Dia harus membicarakan hal ini dengan Bramantio. Nola ingin pria itu membantunya menyelesaikan masalah mereka saat ini. Maaf Bu, tetap tidak bisa karena Pak Bramantio saat ini tidak datang ke kantor. Apa? Nola terlihat kesal karena sia-sia saja dia adu mulut dengan mereka. Cek. Harusnya bilang dari tadi. Nola menggerutu sambil berlalu. Matanya juga melihat kiri dan kanan memastikan kalau tidak ada orang yang mengambil gambarnya. Tak membuang waktu, Nola segera menuju ke rumah Bramantio. Nola tak peduli lagi dengan keluarga Bramantio yang akan menyerang dirinya. Yang jelas sekarang ini Nola ingin bertemu Bramantio secara langsung. Andai saja pria tua itu mau mengangkat telepon darinya, Nola pasti tidak akan nekat menemui dia sampai ke rumah. Sesampainya di rumah Bramantio, Nola melihat rumah itu begitu ramai. Banyak orang berpakaian serba hitam dengan begitu banyak karangan bunga berjejer di depan serta sekitar rumah itu. Siapa yang meninggal? Nola mencoba membaca nama yang tertulis pada karangan bunga itu. Pak, siapa yang meninggal ya? Tanya Nola pada seorang pria yang berada di depan rumah mewah itu. Yang meninggal Bu Inggit, Mbak. Istrinya Pak Bramantio. Apa? Istrinya Pak Bramantio. Kaget Nola. Iya Mbak, kabarnya Bu Inggit terkena serangan jantung karena kabar perselingkuhan suaminya tersebar tadi pagi. Dek. Nola buru-buru menutup kembali kepalanya dengan hoodie miliknya. Dia tidak mau ada orang yang menyadari keberadaannya di sana. Ternyata Bramantio mengalami hal yang lebih tragis darinya. Pasti setelah ini hidup Bramantio tidak akan tentram karena kedua anaknya yang akan menyalahkannya atas kepergian ibu mereka. Kalau gitu, lebih baik aku pergi saja. Daripada anak-anaknya mencariku. Malah tambah bikin masalah. Nola buru-buru menginjak pedal gasnya untuk segera pergi dari rumah Bramantio. Cantik-cantik sableng. Main pergi aja. Umpat pria tadi. Tapi tunggu, kok mukanya nggak asing ya? Tapi siapa? Pria tadi hanya menggaruk tengkuknya sambil mengingat siapa wanita yang baru saja ia temui itu. Bersambung.